Dapur berita artis terkini. Tenang sebelum badai, Reino Barak sadari kondisi rumah tangganya dengan Syahrini berbeda. Gak ada yang harus dibicarakan. Terhitung kini sudah 2 tahun rumah tangga Syahrini dan Reino Barak berjalan. Selama ini rumah tangga Syahrini dan Reino Barak selalu terlihat adem ayem. Beda dengan artis lainnya, rumah tangga Syahrini dan Reino Barak justru cenderung jauh dari pemberitaan. Reino Barak sendiri mengakui bila tak banyak yang bisa dibicarakan dari rumah tangganya dengan Syahrini. Padahal sang istri Syahrini salah satu pesohor yang paling ramai dibicarakan oleh publik. Dibandingkan membicarakan, bisa dibilang Reino Barak kaget dengan kondisi rumah tangganya sendiri. Reino Barak bahkan sempat bertanya-tanya apakah rumah tangga orang lain seperti itu. Karena pada kenyataannya, Reino Barak merasa kondisi rumah tangganya dengan Syahrini tak biasa. Dikutip dari akun YouTube Was-Was 2020 lalu, Reino Barak mengaku kaget dengan kondisi rumah tangganya. Sebab dari apa yang Reino Barak jalani dengan Syahrini berbeda dari yang ia dengar sebelumnya. Saya nggak tahu ya maksudnya apakah semua orang yang menikah begini atau enggak. Tapi kita sangat smooth, apa itu namanya, kata Reino Barak. Jadi santai, jadi mau berantem enggak pernah jadi. Mau berantemin apa ya? Ya udahlah, kata Syahrini. Namun Reino Barak sadar kalau kedepannya rumah tangga mereka pasti akan dihampiri badai. Hal tersebut tentu saja wajar terjadi di dalam rumah tangga. Ibarat kata saat ini Reino Barak dan Syahrini tengah di masa-masa tenang sebelum badai. Nggak ada yang harus dibicarakan, ya walaupun aku tahu one day pasti ada badai, ada apa, pasti Allah uji untuk mempereratkan. Di depan awak media, Reino Barak mengaku rumah tangganya dengan Syahrini selalu penuh tawa. Lucu ya gimana ya, selalu penuh tawa di bawah atap kita tuh, jawab Reino Barak. Nggak pernah marah-marah ya, jangan sampailah timpal Syahrini. Ada sedikit kesalahpahaman atau apa, mencair lagi. Jadi memang tidak pernah memelihara hal-hal yang berbeda pendapat itu sampai berapa jam. Itu enggak ya, pungkasnya. TNI AL kerahkan alutsista pendeteksi kapal selam ke Laut Cina Selatan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut dalam waktu dekat ini akan menggelar latihan besar-besaran yang melibatkan sejumlah alutsista andalannya di perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan atau LCS. Salah satu alutsista yang akan dikerahkan dalam latihan operasi laut gabungan Latop Selagap tahun 2021 ini adalah kapal perang pendeteksi kapal selam KRI Raden Edi Marta Dinata KRI Rem 331. Dilansir Viva Militer dari keterangan resmi Koarmada 2, KRI Rem 331 akan melakukan simulasi peperangan anti kapal selam di Laut Natuna. Dalam latihan itu, kata Komandan Guspurla Koarmada 2 selaku Pangko Gaslagap Laksmana TNI Rahmat Eko Raharjo, nantinya KRI Rem 331 akan mensimulasikan sebagai markas Pangko Gaslagap yang menerima informasi dari pesawat intai bahwa ada kapal selam musuh yang berada di titik wilayah Laut Indonesia. Mendapatkan informasi tersebut, Pangko Gaslagap kemudian memerintahkan 2 unsur kapal perang KRI, pencari dan penghancur kapal selam, untuk mencari dan menghancurkan kapal selam musuh. Salah satunya adalah KRI Rem yang telah menangkap pancaran gelombang elektromagnetik radar permukaan. Setelah dipantau pengawas, ternyata kapal selam musuh mengetahui kehadiran KRI Rem untuk menghancurkan mereka yang akhirnya berupaya melarikan diri. Hal ini dilaporkan kepada Pangko Gaslagap yang segera memerintahkan untuk mengejar dan mencari kapal selam musuh tersebut. KRI Rem segera melaksanakan pencarian melalui deteksi sonar dan juga memberangkatkan heli Panther untuk mendeteksi posisi musuh lewat udara. Alhasil kapal selam musuh berhasil terdeteksi sonar kapal. Selanjutnya, KRI Rem 331 menembakkan torpedo yang langsung dengan tepat mengenai sasaran. Kapal selam musuh pun hancur dan tenggelam ke dasar laut. Simulasi peperangan anti kapal selam ini merupakan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi ancaman-ancaman yang bisa mengganggu pelaksanaan gladi lapangan Latop Selagap. Karenanya setiap personil harus tahu tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan melaksanakannya secara profesional, kata Komandan Guspurla Koarmada 2 selaku Pangko Gaslagap Laksamana TNI Rahmat Eko Raharjo.
Laksma TNI Rahmat yang sejak awal on board di KRI Rem 331 menambahkan setelah melaksanakan simulasi, nantinya jajarannya akan melanjutkan dengan kaji ulang TFG atau Tactical Floor Game terhadap rencana-rencana operasi yang telah dibuat saat gladi posko. Laut Cina Selatan panas, TNI tegaskan tidak berpihak ke Cina dan AS. Memanasnya situasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan tidak akan mempengaruhi hubungan diplomasi Republik Indonesia dengan kedua negara besar yang bertikai. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapuspen TNI, Majen TNI Ahmad Riyad di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, ketika berbincang-bincang santai dengan awak media. Terkait dengan kebijakan posisi kita, karena kita menganut bebas aktif, maka kita tidak ikut mereka. Kalau dulu misalkan ada non-blok, kalau yang jelas sekarang kita memiliki kebijakan negara kita sendiri, sehingga kita tidak mengikut kemana-mana, kata Majen TNI Ahmad Riyad. Dia menambahkan pemerintah Indonesia memiliki hubungan diplomasi yang sangat baik dengan seluruh negara. Dengan demikian, TNI sebagai penjaga kedaulatan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak akan ikut terlibat ataupun berpihak dengan salah satu negara yang saat ini bersitegang di Laut Cina Selatan. Kita tidak ikut atau berpihak kemana-mana, karena kita berhubungan baik dengan semuanya. Baik dengan NATO, kita punya hubungan baik. Kita punya alutsista semua negara, Amerika, Rusia, semua negara manapun kita punya, ujarnya. Sebagai contoh kecil hasil diplomasi kita dengan negara lain terkait dengan vaksin. Ini saya hubungi dengan vaksin karena ada hubungannya dengan diplomasi juga. Kita ada vaksin dari AstraZeneca dari Eropa, ada Sinovac dari Cina, tambahnya. Kendati demikian, lanjut Kapuspen, dia menegaskan TNI akan menjaga kedaulatan di sepanjang teritori Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.